Melanjutkan video sebelumnya, kali ini kita akan melihat ilustrasi membuat aplikasi backend di server dengan menggunakan Clojure. Kalau belum lihat video persiapan ngoding Clojure, silakan cek channel saya. Kita akan menggunakan setup yang pernah dikupas sebelumnya, yakni dengan memakai Lightning, Visual Studio Code, dan Canva. Untuk framework di server, kita akan menggunakan Ring. Penjelasan lebih rinci tentang Ring bisa dilihat di repo atau di GitHub. Ada juga selayang pandang di file README yang cukup jelas. Jangan lupa untuk baca-baca dan eksplorasi sendiri setelah menyaksikan video ini. Mari kita mulai. Siapkan dulu direktori kerja, kemudian di sini kita panggil Lightning untuk membuat aplikasi dari nol. Katakanlah nama aplikasi kita adalah Hello Backend. Dalam sekejap akan ada direktori baru dan kita bisa cek isinya. Luncurkan VS Code dari sini. Akan muncul beberapa panel karena Canva mendeteksi proyek baru ini dan menunjukkan panel penyambutan. Sekarang kita perlu memasang Ring sebagai dependency. Caranya gampang. Pertama, masuk dulu ke website bernama Clojure yang akan memberikan koleksi berbagai library atau modul yang bisa kita gunakan dalam aplikasi Clojure. Clojure karena Clo adalah untuk Clojure, dan jar untuk file jar yang biasa kita kenal dari Java. Dari website Clojure, kita tinggal cari Ring, klik di sana dan akan nampak informasi lengkap, termasuk juga keterangan ringkas dan link ke repository GitHub dan sebagainya. Karena kita menggunakan Lightning, kita bisa salin instruksi untuk menyisipkan dependency ini. Setelah disalin, kita kembali ke VS Code, buka projects, dan sisipkan Ring di sini. Terus kita perlu modifikasi program utama. Kita hapus dulu yang ada. Nah, kita perlu menggunakan Ring sebagai dependency karenanya kita perlu menggunakan require setelah deklarasi namespace. Perhatikan bahwa kalau ada titik 2 seperti require, ini adalah keyword di dunia Clojure. Setelah require, kita sisipkan modul yang kita perlukan. Atau dalam Clojure, ini disebut sebagai namespace. Kita mulai dengan memakai adapter Ring untuk Jetty. Buat yang sering main-main Java, barangkali sudah kenal dengan Jetty, yaitu framework terkenal untuk membangun aplikasi server. Langkah kedua adalah membuat handler. Ring akan memanggil handler tersebut untuk tiap request yang diterima. Handler sendiri adalah fungsi biasa, jadi tidak ada yang ajaib. Kita buat dengan defn, namanya sendiri bebas, terus handler harus menerima satu parameter. Fungsi handler ini adalah menghasilkan respons HTTP. Untuk sementara kita buat fix dulu, yaitu pesan ringkas yang kita masukkan di body dengan status 200. Perhatikan bahwa kurung kurawal dalam Clojure menunjukkan bahwa ini adalah struktur data yang bernama hashmap atau map. Berbeda dengan kurung biasa yang menunjukkan sebuah list. Untuk sebuah map, isinya adalah key value dan urutannya nggak pengaruh. Artinya bisa saja saya menulisnya seperti ini, status di belakang, body di depan. Karena program Clojure berlandaskan as-expression dan form, jadi susunan baris tidak berpengaruh. Sebuah as-expression ditentukan oleh API tanda kurung, bukan baris per baris. Misalnya, handler yang ini bisa saja saya kumpulkan menjadi satu baris seperti ini. Namun demikian, karena agak panjang, biasanya pendekatan yang sering dipakai adalah memecahnya menjadi dua baris atau lebih. Kalau mengedit program Clojure dengan menggunakan VS Code dan Canva, untungnya Canva akan otomatis melakukan indentasi yang masuk akal. Sekarang kita sudah punya handler. Nah, baru kita buat fungsi untuk menjalankan server. Isinya cuma untuk memanggil run Jetty yang diambil dari adapter Jetty yang kita require sebelumnya. Untuk membantu debugging, kita cetak dulu pesan ke layar. Untuk run Jetty sendiri, ada dua parameter yang penting, yaitu handler yang baru kita buat, lalu juga opsi untuk menentukan misalnya port berapa. Masih banyak lagi opsi-opsi yang lain, silakan rujuk dokumentasi untuk run Jetty, tetapi sekarang port saja sudah cukup. Nah, selesai. Sepertinya backend super sederhana kita siap kita tes. Untuk ini kita menggunakan REPL, seperti biasa, kita lakukan check-in dulu, pilih View Command Palette, terus check-in.
Sekarang kita start server baru ini dengan REPL. Buat dulu komen baru, terus kita tinggal panggil start server dan evaluasi dengan Alt Enter seperti biasa. Kalau kita perhatikan terminal, maka akan nampak bagaimana REPL akan meluncurkan ring dan juga Jati. Memeriksanya gampang saja. Kita tinggal buka browser, terus menuju ke localhost port 4000. Kalau nggak masalah, mestinya kita akan melihat pesan yang kita masukkan ke dalam program closure kita tadi. Alternatif selain browser adalah menggunakan klien HTTP, misalnya dengan terminal, terus kita panggil saja curl. Sama saja hasilnya. Kalau memakai curl, kita bisa pakai juga opsi V untuk verbose, yang akan memperlihatkan informasi lebih rinci. Misalnya header-header tambahan, termasuk juga header server di sini yang menunjukkan si Jati. Di baris 10 kita memanggil run Jati yang terhimpun di dalam namespace ring adapter Jati. Kadang-kadang menulis namespace secara lengkap seperti ini berasa terlalu panjang dan bikin ribet. Alternatif notasi yang lebih pendek ternyata ada. Mula-mula kita naik dulu ke baris kedua dan kita akan melakukan modifikasi. Di sini kita tambahkan refer dengan titik 2 untuk menunjukkan keyword, untuk memilih fungsi yang akan kita ambil di dalam namespace tersebut. Karena kita hanya perlu run Jati, ya itu saja yang kita tulis. Perhatikan bahwa dalam closure, kurung siku menunjukkan struktur data yang bernama vektor. Kalau sudah menggunakan refer, sekarang baris 10 bisa disederhanakan karena kita tidak perlu menuliskan namespace secara lengkap. Hasilnya akan sama saja. Bagaimana kalau kita mau mengganti pesan atau respons yang ditampilkan? Cara yang standar adalah dengan ganti saja codingnya, terus menghentikan program, Ctrl-C di terminal. Lalu kita ulangi lagi proses check-in, disusul dengan evaluasi di REPL. Kalau kita cek hasilnya, sekarang pesannya akan berganti. Cara ini tentu saja lumayan ribet selagi kita di tengah-tengah proses development, karena kita mesti bolak-balik melakukan restart server. Alternatif yang lebih cepat adalah menggunakan middleware yang bernama reload. Untuk ini kita perlu naik ke atas sedikit, terus menambahkan satu require lagi, yaitu untuk middleware bernama ring middleware reload. Lagi-lagi dengan refer, karena kita hanya perlu wrap reload. Bagaimana cara pakainya? Gampang. Kita sisipkan wrap reload di sini, yaitu dengan membungkus si handler tersebut. Karena cara kerja wrap reload, kita perlu menyisipkan referensi persistensi dengan menggunakan var, dan tidak bisa langsung pakai handler begitu saja. Sekarang kita ulangi check-in dan evaluasi start server. Sudah jalan? Kita cek dulu di browser. Perhatikan respon server yang tampil. Kemudian kita kembali ke VS Code, terus kita ubah pesan yang mau ditampilkan. Begitu sudah dimodifikasi dan file ini saya simpan dengan Ctrl S, kita bisa kembali ke browser dan reload. Bisa dilihat responnya sudah berubah sesuai dengan isi handler closure kita yang baru kita modifikasi. Nah, lebih praktis bukan? Tentu saja untuk aplikasi backend yang serius, responsnya nggak akan konstan seperti ini. Bahkan, mungkin saja kita perlu menggunakan routing library atau pustaka rute untuk memudahkan pembuatan handler. Bagaimana kelanjutannya? Nantikan video belajar closure berikutnya. Jangan lupa kirimkan saran, masukan, dan umpan balik. Sampai jumpa dan terima kasih.